Selamat pagi anak-anak. Iya, kita berjumpa kembali dalam proses pembelajaran PJOK. Jadi anak-anak berjumpa kembali dengan Pak Nengah sama Bu Dewi. Sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak mau nanya, bagaimana kabar anak-anak? Sehat? Ya, mudah-mudahan kalian sehat semuanya sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik di rumah, ya. Nah, jadi sebelum Bapak menyampaikan materi untuk hari ini, biasa untuk mengawali setiap kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi untuk hari ini Bapak akan menyampaikan tentang materi yang ada hubungannya dengan perkembangbiakan atau daur hidup dari seekor binatang yang termasuk kelompok serangga, yaitu kupu-kupu. Mendengar kata kupu-kupu pasti anak sudah tahu, ya. Kupu-kupu adalah merupakan binatang atau hewan yang indah, ya. Mereka bergerak dengan jalan terbang, ya. Nah, oleh sebab itu sebentar kita akan mempelajari tentang gerak daur hidup daripada kupu-kupu atau perkembangbiakan daripada kupu-kupu, atau mungkin istilah IPA-nya adalah metamorfosis kupu-kupu. Jadi kupu-kupu di sini adalah binatang yang mengalami perkembangbiakan atau metamorfosis secara sempurna. Mengapa dikatakan sempurna? Karena begitu dia lahir tidak berwujud kupu-kupu, tetapi ada prosesnya. Nah, proses inilah sebentar kita akan pelajari. Nanti Pak Nengah dibantu dengan Ibu Dewi untuk memperagakan nanti, ya, tentang gerak-gerak daripada daur hidup kupu-kupu. Yang pertama yang disebut dengan gerak telur. Kemudian yang kedua adalah gerak sikap ulat. Yang ketiga, gerak kepompong. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kupu-kupu. Jadi sekali lagi, daur hidup daripada kupu-kupu. Pertama, telur dulu. Kemudian yang kedua adalah ulat. Yang ketiga adalah kepompong. Dan yang keempat adalah kupu-kupu. Nah, sebentar di dalam Bapak mempraktikkan atau memperagakan, ya, proses gerak daur hidup daripada kupu-kupu, dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu, anak-anak simak dengan baik videonya, perhatikan dengan baik, sehingga nantinya anak-anak begitu diberikan tugas kalian bisa menjawab dengan benar. Dan ingat, menulis yang bagus, jangan asal-asalan, ya. Nah, baiklah, sekarang Pak Nengah akan memperagakan gerak daur hidup daripada kupu-kupu yang pertama, ya. Sekali lagi anak-anak simak dengan baik. Bapak akan berada di atas matras. Ya, dengarkan anak-anak ya, disimak. Yang pertama yaitu sikap telur, ya. Ini telur, ya. Sikap telur. Tidur telentang, kemudian kedua kaki ditekuk ke depan dada, ya. Kemudian kedua tangan berada di atas kedua lutut kalian, ya. Dipegang kedua tangannya, ya. Kepala diangkat, ya. Cium kedua lututnya. Nah, seperti ini sikap telur anak-anak, ya. Sudah paham? Fungsinya untuk melatih otot lengan, ya, dan otot kaki, otot perut juga, abdomennya, ya. Ya, seperti ini sikap telur. Diulang lagi anak-anak, ya. Tidur terlentang, kemudian kedua kaki ditarik ke depan dada, ya. Lutut menempel dan kedua tangan menyatu, ya. Dan kepala diangkat mencium kedua lutut. Nah, seperti ini sikap telur anak-anak, ya. Sudah? Kita lanjut yang kedua. Itu yang pertama sikap telur. Yang kedua, anak-anak
Ya, yang kedua anak-anak, sikap ulat. Anak-anak tahu kan bayi yang baru akan belajar merangkak seperti ini ya. Sikap ulat ya, anak-anak, ini sikap ulat. Badannya posisi tengkurap, kedua tangan berada di atas matras ya. Kemudian ini tujuannya untuk melatih otot lengan anak-anak. Jadi tumpuannya di kedua tangan kalian ya. Jadi push, didorongnya seperti ini ya, tekanannya berada di lengan. Jadi anak-anak tujuannya ini untuk melatih otot lengan. Ini namanya sikap ulat anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak berdiri tegap. Yang ketiga apa anak-anak? Sikap kepompong ya. Sikap kepompong, berdiri tegap seperti ini ya. Kemudian kedua lengan diangkat ya, berada di atas kepala, kedua tangannya di kepal. Kemudian salah satu kaki anak-anak diangkat seperti menggantung, boleh kaki kanan atau kiri ya, seperti ini. Ini namanya sikap kepompong. Tujuannya untuk melatih otot lengan dan otot tungkai, karena ini menggunakan kaki diangkat satu ya, untuk melatih keseimbangan tubuh juga ya. Ini sikap kepompong. Kemudian yang keempat, sikap kupu-kupu. Nah, ini kombinasi dari ketiga gerakan tadi ya. Anak-anak bisa keliling dengan jalan dan berlari atau melompat seperti ini ya. Tangannya berada di atas kepala, dibuka jari-jarinya ya, seperti ini ya. Lihat gerakannya Pak Nengah ya. Ini gerakan kupu-kupu ya. Sudah tadi ada 4 gerakan, dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu ya. Silakan Pak Nengah. Ya, jadi sekali lagi Bapak sampaikan kepada anak-anak ya, setelah anak-anak menyimak, tolong ya diingat, direkam di dalam otak. Gerak daur hidup daripada kupu-kupu ada 4. Yang pertama, telur. Tadi sudah dipraktikkan gimana. Kemudian yang kedua, ulat. Juga tadi sudah dipraktikkan. Yang ketiga adalah kepompong. Dan yang terakhir adalah kupu-kupu. Itu adalah merupakan gerak daur hidup atau perkembangbiakan atau metamorfosis daripada hewan yang namanya kupu-kupu. Nah, setelah anak-anak menyimak 4 gerak tadi, nanti akan ada pertanyaan. Di antara gerak tersebut mana yang paling disenangi? Nanti kamu tulis yang paling disenangi ya. Jadi kamu tidak boleh bertanya sama orang tua ya. Bertanya sama teman juga tidak boleh. Jadi kalian sudah menyimak gerak-gerak daripada daur hidup kupu-kupu, mana yang paling disenangi, ditulis. Apakah jadi telur, apakah jadi ulat, apakah jadi kepompong, atau jadi kupu-kupu. Cukup 1 aja ya. Cukup 1 aja. Nah, Bapak kira sekian materi yang Bapak sampaikan ya. Kemudian sudah menjadi kebiasaan setiap mengakhiri daripada proses pembelajaran atau materi dilaksanakan yang namanya pendinginan atau cooling down ya. Nah, kemudian untuk menutup proses pembelajaran ini ya, mungkin dari Bu Dewi ada disampaikan? Ya, sedikit tambahan dari Ibu. Karena kita tadi prakteknya menggunakan matras ya. Kalau anak-anak tidak mempunyai matras di rumah, silakan anak-anak di kasur boleh ya, sikap telurnya dan sikap ulatnya silahkan di kasur, peragakan ya. Karena kalau di lantai juga bisa sebenarnya, cuman kan lebih bagus kalau ada matras ya anak-anak. Ya, sekian aja dari Ibu. Ya, itu tambahan dari Ibu Dewi. Ini mengantisipasi jangan sampai nanti anak-anak cedera atau luka ya, untuk melakukan gerak telur, gerak ulat itu sebaiknya pakai alas, pakai matras boleh, pakai tikar juga boleh, jangan di lantai itu ya, bersentuhan secara langsung nanti kurang baik nanti ya. Jadi sekali lagi untuk mengakhiri, kembali kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam Salam olahraga. olahraga.